Tapi tulisannya sama. Tapi topinya topi hijau. Iya kan? Topinya juga biru. Iya, topinya biru. Ada topi merah, ada topi. Oke. Oh, warnanya langsung. Jadi merah dipakai. Jadi kelihatan ketahuan. merah, hijau, biru, kuning, empat warna. Dan gini, wajib pakai kalau kita Iya. Jadi ketahuan. Kita kebetulan biru semua sama hijau, Pak. Jadi Pak Alik Bisa ngejar nggak besok? Rombongan sudah melewati Jembatan Tanjang. Terima kasih Pak Tiono melewati perbaikan jalan. Maju. Oke, sepeda motor minggirian, Bu. Ya, sepeda motor. Anda kenapa? Beleduk, Pak. Walangan tenan iki tune. Isa kan serada ayam. Konten anu Iki ana. Sedia siap besok. Tapi tak marah nih orangnya. Sudah dicoba enggak? Ini airnya kecil. Karena nggak ada penampungan. Yang sawah pikirnya terus ada air dekat ada nggak?
Tadi Pak, karena ada kunjungan tadi. Ada yang tadi. Jadi sedangkan sering terjadi kekeringan. Oh yang ini yang karena masalah. Satu-satunya itu sumber airnya dari kekeringan Sabra. Tapi kenapa nggak ditutup ini sekalian? Tutup dulu. Supaya airnya naik bisa memanfaatkan. Kalau di lumbung pangannya kan ada di sini, ada di Pati Selatan. Ada berapa? Ada sekitar Pak Kadis, ada berapa? berapa hektar? Kalau di sini kan Bukan Pak Kadis. bukan Pak Kadis kepala berapa? Berapa hektar Pak Kadis? Berapa itu? Pati-pati yang panen sekarang ini. Mau panen? Saya yang sekarang panen 6 ribuan. 6 ribu. 6 ribu kali 30.000. 6 kali Banyak Pak. 26.000. Kasih bulog ya. Janganlah sebagian. Nanti kan ada komersil, bulog ada dua. Komersil dengan besok. Yang harga murah dan ada di stasiun. Lihat di kalau GKG tadi 3.700. Coba, ini teman-teman wartawan, ini pompa yang sudah kita kirim duluan. Jadi kekeringannya bisa teratasi. Kalau dulu kering ya sudahlah, memang nasib seperti itu. Bentuk tim, ini hasilnya, dan ini selamat. Panennya selamat. Sekarang kekeringan ini, Pak Kadis, kekeringan sekarang 0,05% ya. Jawa Tengah kekeringan. 0,05%. Lebih rendah ya dibanding tahun sebelumnya. Jadi pasti ada hasil karena pompa tadi dikirim. Tahun lalu berapa Pak? Ada berapa persen? 2,1%. Bayangkan nih teman-teman wartawan, tahun lalu kekeringan 2,1% untuk Jawa Tengah. Sekarang ini 0,05%. Itu karena kita bergerak cepat, mengirim pompa, mengirim traktor mempercepat mengolah, combine harvest cepat panen, kemudian transplanter cepat tanam. Jadi melakukan percepatan. Tapi yang terpenting di sini di saat sekarang adalah pompa. Pompa ini yang berfungsi. Pak Menteri, untuk stasiun pompa air yang sekarang lagi rusak di Pati gimana Pak Menteri? Di mana? Ada stasiun pompa air yang rusak saat ini Pak di Pati. Stasiun di itu mana? Di Tambak Romo Pak Menteri. Pompa. Ya. Pompa apa tuh? Stasiun pompa air. Pompa air dulu waktu Besar atau kecil? besar. Skala besar itu. Hanya debit airnya itu kurang sehingga diberhentikan. Ini PU apa? Itu PSDA. Ya, balai besar PSDA. Oh, aku kira pompa gini, aku tak belikan besok. Bukan Pak, itu pompa yang proyek APBN tahun 89 itu Pak. Kami akan koordinasi dengan Kementerian PU, Pak Menteri PU. Tadi yang Bapak yang jebol itu, yang jelas yang jebol akan diperbaiki Juli. Gunung Romo Mas. Apa namanya? Gunung Romo. Selesai. Yang hal-hal seperti ini kita akan cepat tindalanjuti. Nanti yang pompa itu saya kira tidak mahal ya. Berapa sih biayanya Pak? Mahal itu Pak. Berapa mahalnya berapa? Operasionalnya satu bulan ratusan juta. Enggak, bukan kalau diperbaiki. Itu rusak diperbaiki nggak rusak. Memang itu tidak dioperasionalkan karena debit airnya kurang. Oh, Itu. oke, sudah diprogram untuk namanya? Ya, Dinormalisasi. Ya itu. Yang mau yang dinormalisasi kan? diprogramkan normalisasi Masuk sekarang? Ya, masuk 3 tahun itu loh, perencanaan 3 tahun dari pusat itu. Sudah dimulai ini tahun kan? Ini tahun ini sebagian, tapi nanti tahun 2016 Secara bertahap. kita sana. Tapi yang terpenting kita datang sekarang adalah mengantisipasi kekeringan-kekeringan yang terjadi selama ini 10 tahun terakhir, kurang lebih 200.000 hektar seluruh Indonesia
tempatnya 198.000 hektar. Nah, kita mendahului, kita membentukin Departemen Pertanian, membentukin mengendalikan mengamankan kekeringan ini. Yang dulu kosong 20.000 hektar mungkin bisa turun hanya 5.000 hektar untuk tahun ini. Nah, ini Pak Kadis sudah sampaikan khusus Jawa Tengah tahun lalu itu kekeringan 2,1%, tahun ini 0,05%. Jadi saya kira kemajuan yang sangat signifikan. Oke, bagus. Ini pompanya sudah Apa itu? itulah hebatnya orang Indonesia. Modifikasi. Kalau Pak Dantin lebih pengen coba direkayasa. Tapi tapi motornya nggak rusak. Enggak, Pak. Nggak rusak, Pak. Karena ini hanya menjalankan untuk gigi aja, Pak. Kenapa? Saya kira Bagus banget perumahan seperti ini. saya kira bagus. Ini perlu kita dorong kreativitas seperti ini. Iya, kalau itu yang kemarin ya. Kami sudah kirimkan pompa di sini. Sekarang kita bagus. Ini kreativitas yang bisa menciptakan nilai, menciptakan delta, menciptakan nilai tambah adalah kreativitas, inovasi baru. Dan ini salah satu unik. Kita bagus, katanya hemat biaya. Iya, 500.000 Pak Menteri. Harganya ya. Makanya aku kirim rumah besar. Aku lihat tadi. Tapi bagus. Sebenarnya bisa saja jangan pakai motor. Ya engine-nya saja kita cari ya. Engine motor yang bekas. Ya. Tapi harus Honda Pak. Ya. Harus Honda. Iya, harus Honda. Ada yang untuk Yamaha, Pak. Ada untuk Suzuki. Pak Desa Pak Camat mana? Bapak Camat ada. Tadi Pak. Pak Desa. Ada. Pak Desa. Ya. Ya. Pak Camat itu. Pak Camat Pak. Ya. Ini Pak Menteri Pak Camat. Pak Camat ini salaman dulu. Ya. Yang bantu. Ada lagi satu di sini. Kenal Pak Camat. Kenal nggak Pak Firman? Pak bukan. Firman Subagio. Kenal. Batangan. Ya, benar. Nah, ini kirimannya pompa ini. Aku coba membawa aja. Nah, beliau DPD. Itu yang memperjuangkan. Aku datang bagi-bagi pompa. Kenal ya? Nah, aku pernah antar bego ya tahun itu. Apa? Bego alat berat. Oh, alat berat nama tuh. Awas. Pak Yu, kunci Pak Yu. Pak Yu, kunci Pak Yu. Pak Juwono. Matiin, Pak. Itu lah, Pak. Biasanya dari rumah, cuman selama ini kita mau. Nggak usah bisa. Cukup ini. Iya, tapi nggak usah. Putar. Putar. Oh gitu ya. Iya. Ini dia Pak Kanan.
Pak, sedikit Pak, dari tujuan kalian ini waktunya nih. Oh ya. Minta tolong. Pak Amran, mengenai masalah kekeringan kan ini sudah jadi berulang kali ya. Setiap tahun. Selama ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian apa saja? Jadi kami melihat data 10 tahun terakhir kekeringan di seluruh Indonesia ini kurang lebih 190.000 hektar seluruh Indonesia setiap tahun. Yang pusok itu 25 sampai 28.000 hektar setiap tahun. Jadi melihat kondisi seperti ini, kami mengantisipasi lebih awal. Itu mempersiapkan pompa, kemudian membentuk tim khusus untuk mengantisipasi kekeringan ini. Sekarang ini sudah jalan seperti yang kita lihat sekarang, airnya sudah mengalir, jadi mengantisipasi sebelum kekeringan ini terjadi. Minimal kita bisa mengurangi kehilangan produksi dan meningkatkan produktivitas. Dan kami yakin insya Allah pasti ada perubahan. Tadi pakaian sekarang kita bergerak sejak Januari, bahkan sejak Desember kita bergerak mengirim pompa air. Alhamdulillah hari ini itu kekeringan seluruh Jawa Tengah hanya berkisar 0,05%. Tapi tahun lalu sampai Juni itu sudah mencapai 2,1%. Ini adalah penurunan yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya. Kira-kira pengaruh kekeringan terhadap produksi bagaimana Pak? Kalau tahun sebelumnya pasti kekeringan pasti ada berpengaruh. Tetapi tahun ini kita ingin merebut peluang itu supaya pengaruh kekeringan ini tidak terlalu berdampak pada pertanian. Kalau tahun lalu terjadi pasti penurunan drastis karena tidak diikuti dengan aktivitas seperti sekarang melakukan pengiriman distribusi pompa ke seluruh Indonesia. Nah, ada areal-areal yang endemis kekeringan. Itu ada 96 kabupaten di seluruh Indonesia. Hari ini kami kunjungi Pati, Demak, dan Grobogan. Ini adalah daerah endemis kekeringan. Kami datangi, tapi sebelumnya kami sudah mengirim pompa lebih dulu sehingga bisa diantisipasi kekeringan. Persoalan dia berpengaruh pada produksi dia, tetapi kita mengurangi kehilangan peluang itu, kehilangan produksi. Mungkin kalau tahun sebelumnya kehilangan 0,5 ton, kalau bisa sekarang cukup 0,5 ton kehilangan peluang. Jadi bisa kalau enggak. Di Pulau Jawa ini kan kekeringan cukup luas ya, apalagi Pulau Jawa sendiri bisa dikatakan sebagai penyangga nasional Pak. Bagaimana hubungan atau keterkaitan dari pengaruh signifikan yang terhadap produktif target? Yes. Jadi target kita kekeringan ini kita sudah perhitungkan karena ini terjadi 10 tahun terakhir. Ini tidak pernah tidak terjadi sepanjang tahun terjadi. Jadi kita sudah perhitungkan dalam target. Tetapi di Departemen Pertanian kami mengambil langkah untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini dengan menyiapkan pompa kurang lebih 20.000 sampai 30.000 unit. 1 liter untuk jadi operasi 3 jam. Tahun lalu katakan mungkin 2.000-1.000 unit, tapi tahun ini itu 20 sampai 30.000 unit. Nah, inilah langkah yang pertanian dan begitu tim. Kemudian satu kabupaten kami tempatkan tim khusus, upaya khusus untuk memantau kekeringan ini di mana terjadi, jadi bisa mulai Ya, ada. Pak, soal pompanisasi ini bertahan sampai kapan Pak? Ini kan daerah sentral. Tersier sudah terbangun. Ya. Nah, kalau ini dilanjutkan nanti ini kan musim kering agak kering. Ini bisa lebih besar lagi. Jadi insya Allah ada minimal 1,5 juta tahun ini selesai irigasi tersier. Ada. Gimana Pak? Pak Menteri ini? Jadi tinggal sebentar aja Pak di sini. Dimasukin diputar Pak? Enggak, cuma sampingnya aja. Kan ada tutupnya itu Pak. Ini kan ada tutup. Tutup mesinnya di bawah, kemudian itu dimasukin. Nah, mana aslinya, motor aslinya? Masih di jalan Pak ini tuh. Bukan. Tadi itu tutup aslinya. Ini. Nah, hitam itu loh Pak. Ini tutup aslinya itu Pak. Ini. Nah itu diputar. itu langsung masuk ini pasang ini Pak. Pasang itu.
kunci. Oh, putarannya di dalam Jadi digunakan. sebagai penggeraknya, Pak. Penggeraknya aja, Pak. Mengganggu mesin itu pertama tutupnya dibuka, kemudian itu dimasukin gitu loh. Kalau udah selesai ya tinggal kembalikan lagi, Pak. Kreatif. Sangat Itu water pump. tidak ada alasan Kekuatannya lagi berapa? untuk kita impor. 2N. Iya. Tekan. Tergantung gedean ininya mesin. Sekitar 3 jam kapasitas. Iya, jam 4. Terus gerobokan ke Solo berapa jam? Polres, alhamdulillah kreatif ini masyarakat kita. Ya, kurang lebih 120 hari lah. Berarti 3 bulan lebih ya? Iya. Jenis apa ini yang ditanam? Masalahnya Pak ini kan baru kecamatan ini. Hah? Kecamatan ini. Bukan, itu yang ditanya saya depan, bukan per kecamatan. Itu yang berdiri itu jenis apa tuh? Ciherang. Coba ambil. Yang laki. Berapa jenis padi? Lari, Mas. Padi berapa sih? Lari. Apa sih yang bagus varietasnya? Hah? Sitongga, Heeh. terus satu lagi ada janger, Yang komersil, yang bisa diekspor? yang lemot sama janger. Belum lulus nih. Pak Kadis, ajari tuh. Umur padi di sini berapa? 120. Kalau melihat ini 100, produksinya 4 ton. Kalau ini 200 jumlah ini, malainya itu 8 ton. Kalau 250 itu 9 ton. Tapi dengan catatan umurnya itu 20-25 satu. Jadi aku lihat saja gini malainya produksi sekian. Lihat dari jauh saja. Oh ya, ini sekian produksi. Baru bisa jadi Menteri Pertanian. Pak Bupati, Pak Bupati yang kami hormati, kami cintai, Pak Kadis, seluruh Pak Dandim, ada Danrem, ada Pak Danrem, ada Kapolres, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Kami ini ada waktu 10 menit untuk bercerita. Ini saatnya sekarang kita turun sawah bersama-sama seluruh stakeholder termasuk mahasiswa. Kita tahu negara kita adalah negara besar, negara agraris, tapi pengimpor terbesar di seluruh Asia Tenggara. Alhamdulillah kemarin Februari kita bisa menahan impor. Pernah harga beras naik 30%, sekarang sudah stabil kembali. Singkat cerita, yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah kebersamaan kita semua. Yang bisa menyelesaikan pangan ini, karena pangan adalah ketahanan negara. Pangan adalah ketahanan negara. Kalau pangan ini goyah, ini kriminalitas pasti meningkat. Yang kesulitan adalah Pak Kapolres dengan Dandim, Kajari kalau ada, seluruh penegak hukum. Kami sampaikan kondisi bumi. Bumi ini daya tampungnya, kekuatannya adalah hanya bisa menampung 4 miliar orang. Sekarang sudah mencapai 7,3 miliar orang. 2043 kemungkinan kita sudah mencapai 9,3 miliar orang. Kemudian bumi ini yang dilewati khatulistiwa adalah Indonesia sepertiga dari bumi. Artinya apa? Tempat mencari makan adalah Indonesia. Dari sekarang ini daerah tropis. Sekarang ini kita harus persiapkan diri untuk memperkuat pangan kita. Negara kita negara besar. Dengan kemarin tidak mengimpor beras, itu membuat kesulitan negara-negara tetangga. Karena harga beras turun dari 700 turun menjadi 500 dolar per ton. Bahkan beras dari Thailand ditawarkan 4.000 rupiah per kilogram. Tapi sebagai anak bangsa, terutama mahasiswa, jangan nanti ditanya mahasiswa pertanian,
Semua tahu kecuali bertani. Petani itu mulia. Tanam satu biji, jadinya 200 biji. Mana ada dagang? Tanam satu biji padi, mana tadi biji padi, itu bisa menjadi 200. Artinya apa? 2000%. Tanam satu biji ini tanam satu, ini bisa jadi 200. Tapi kalau dia beranak menjadi 2 atau 3 bisa jadi 600. Jadi berapa? 6000%. Dan mulia. Mau kaya jadi petani. Petani berdasi. Sekarang bisa bertani tanpa menyentuh tanah. Bisa juga nelpon teman-teman yang lagi kuliah. Combine harvester pakai dasi, pakai kacamata, di atas combine harvester panen. Kan sekarang sudah alatnya. Alat tanam ada kan? Transplanter. Alat panen ada. Ada kan? Alat tanam, alat panen. Alat penyiam, alat pengendalian. Sekarang semua ada, dan buatan putra putri terbaik bangsa itu buatan kita, buatan fakultas dari fakultas pertanian. Coba kalau mau hitung-hitungan, tadi kalau combine harvester pendapatannya per hari berapa Pak? Berapa hektar bisa diselesaikan? Bisa 3 hektar? Oh sorry, 4 hektar. Kalau 4 hektar bisa ya? Sehari ya? Hasilnya gajinya 1 juta ya per hektar. 1,8 ongkosnya. 1,8 juta. Kalau kali 4, dulu berarti 2 juta kali 4, 8 juta, 7 juta per hari. Kalau kali 30, 210 juta. Kalau 2 bulan. Jadi pegawai, tapi kecuali pegawai yang ada di sini. Itu 1 bulan. Tahu gajinya menteri? Anda kerja 2 hari sudah sama gajinya menteri. Tidak usah saya sebut. Jadi cuma mindset ini harus dirubah. Karena yang ada di kepala adalah bangga kalau masuk pegawai bank. Benar kan? Biar tidak digaji, yang penting pakaian dinas. Benar? Sekarang mindset ini harus dirubah. Coba tiru dengan Australia, petaninya yang kaya, berdasi. Tiru Thailand. Coba baru tadi combine harvester, diputar kiri kanan itu sudah dapat 7 juta per hari, 5 juta per hari. Kalau 1 bulan 150 juta. Iya kan? Itu baru siang. Kalau diputar malam, siang malam 300 juta. 2 tahun sudah kaya. Tapi kalau baru varietas ditanya tidak tahu, masalah. Gitu. Ya Pak Gadis, Pak Bupati. Tahu nih tentang pembakaran di kacamata. Ini Pak, tadi waktu aku tanya langsung balik tanya Pak Kadis ini, Pak Gadis. Tapi sudah terjawab tadi umur Pak. Jadi kita harus ubah anak pertanian turun ke lapangan. Ini yang bisa menyelesaikan pertanian adalah pertanian modern. Kalau tanam pakai tangan nggak bisa selesai. Tahu kalau seluruh mekanisasi masuk 50% biaya pertanian seluruh Indonesia itu dihemat. Benar? Betul. Efisiensi kan? Iya. Nah 50% katakanlah per hektar berapa biaya olah sekarang Pak Gadis? Pakai Ya semua biayanya, panen apa segala macam, panen tanam, panen tanam 6,5 3 juta, coba 3 juta dikali 13 juta, 3 juta dikali 10 juta saja, berarti 30 triliun, 30 triliun Pak, 30 triliun dihemat, dan itu yang menikmati adalah petani kita ke depan. Benar Bapak petani? Capek kan? Pakai tangan, mau olah pakai traktor. Sekarang pakai sudah hand traktor semua Pak Bupati. Sebagian besar ya. Saya ngerti maksudnya Pak Bupati. Tambah traktor. Aku tambah. Perhatian pemerintah Bapak Presiden sekarang luar biasa. Baru-baru ini ada anggaran 100% naik. Bapak traktor berapa Bupati?
Pak Kadis. 165 Pak. Untuk Tahun 2015. Kan 3 kali itu. Ya. Saya fokusin. Total 165. Total 165. Tahun lalu berapa? Kami belum di. Sebelum kontingensi dapat Hah? Konding 150. Berarti berapa? 3 kali lipat. 300%. Sekarang kesempatan petani. Ini menterinya juga petani. Jadi ngerti perasaan petani. Doakan ini naik 2 kali lipat lagi anggaran tahun depan. Ini kekeringan selalu terjadi 10 tahun. Tiap tahun. Tapi cuma pasrah. Itu bukan petarung. Itu bukan pejuang. Kita harus turun cek. Ini ada masalah. Kami cek kemarin kekeringan seluruh Indonesia 198.000 hektar seluruh Indonesia setiap tahun. Tapi yang puso, yang gagal 25.000 hektar. Sekarang kami rubah anggaran, siapkan pompa 20-30.000 unit tahun ini dalam waktu dekat. Mungkin 1-2 bulan kami turunkan. Sebelum ada, nah kalau pompanya itu banyak, wilayah sini airnya dan bendungannya. Nah, ini karena ada airnya, berarti pompa tadi saya tarik kembali. Airnya lagi seluruh sini. Iya Pak ya, Pak Momon, Pak Momon, jadi pindahkan itu tadi pompa 24, kirim ke apa namanya, Gerobokan. Bapak nanti, Memang ada airnya, otomatis bisa dipompa Pak. mulai ada air, tapi sudah ada air sedikit. jadi ini petani, Pak, kami sudah kasih traktor, sudah diberikan traktor, kombain sudah Pak. Pak, kami minta lagi kalau bisa airnya dialirkan. Bapak kayak yang cangkul, iya kan? Nanti terakhir Bapak mencapai siapa? Namanya Tama kok? Namanya siapa Pak? Satibi Pak. Satibi. Pak Satibi. Terakhir nanti Pak Satibi karena kelihatan masih muda, terakhir mengatakan, Pak, aku mau beristri lagi karena produksi sudah naik semua. Itu yang itu. Pak Bupati, you saja betul, apalagi Pak Bupati yang masih muda. Kalau menterinya sudah tua, sudah 40, 46, 47. Ya, alhamdulillah juga tidak nolak. Jangan ditulis wartawan. Ini kita candai di tengah hutan nih. Jadi petani, bantuannya akan jalan terus. Kan, pemerintah Bapak Presiden sudah perintahkan ke kami, instruksikan anggaran pertanian 2 kali lipat. Bila perlu tahun ini 3 kali lipat dari tahun lalu. Yang jelas anggaran APBN tahun lalu 15 triliun. Tahun ini sudah ada 30 triliun untuk 2016. Tapi ada rencana kita naikkan menjadi 45 triliun. Jadi 3 kali lipat anggaran tahun depan. Tapi ada tapinya. Dari seluruh bantuan nanti ada combine harvester, irigasi sudah jalan Pak Bupati ya. Irigasi rencana tahun ini kita rampungkan. Irigasi seluruh Jawa Tengah ada berapa Pak? 98. Bukan. Ada 200.000 ya? Oh iya, dengan Ada 200.000 hektar. Tahun lalu berapa Pak? Palingan 1.000. 2.000 irigasi tahun lalu. 4.000 tahun lalu, tahun ini 200.000 hektar irigasi tersier. Gratis dari pemerintah. Traktor. Tapi jangan diputar lagi, traktor belum dibayar. Tolong, nggak ada waktu untuk berdebat yang tidak penting untuk republik ini, yang tidak produktif. Belum traktor rendah muncul lagi beras plastik. Coba 3 minggu muncul beras plastik. Kita bahas sesuatu yang kosong, pepesan kosong, nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Mulai petani sampai presiden bahas beras plastik, tidak penting buat negara ini. Dan itu mengalihkan saja pikiran, sehingga kita konsentrasi, kita terbagi. Petani tidak diperhatikan. Bisa bayangkan kalau satu hari kami tidak perhatikan petani. Dengan kerjasama kita, terima kasih Pak Bupati, Pak Kadis, ini ada kenaikan produksi yang bisa mencakup beberapa kecamatan di Pati Selatan. Ini usul saya sebagai petani,
kepada Bapak Menteri yang juga petani, jadi sama-sama petani gitu loh Pak. Tahu perasaannya petani. Soalnya berulang kali di daerah kami ini mengalami kekeringan yang disebabkan karena dipet air ini kurang mencukupi. Di samping itu, waduk itu nanti bisa mengurangi dampak banjir di wilayah Pati Selatan. Aku pikir ada. Oh, jadi Pak Bupati sudah 2 kali ke sini. Sering Pak, Pak Menteri yang baik baru 1 kali. Itulah Bupati terbaik, tahu nggak Bupatinya? Aku tahu tuh Bupati. Ya. Bupati ini termasuk terbaik seluruh Indonesia. 5 besar ya. 3 besar terbaik seluruh Indonesia. Makanya kami begitu dengar baru mau kekeringan, langsung kami datang dengan pompa. Karena Bupati. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Jadi kapan pemilihan nih? Masih lah. Kok masih bisa 3 kali? Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Kadis, terima kasih semua. Karena kami harus lanjutkan ke rombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.